Timnas U17 dipastikan tidak lolos ke Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023 usai kalah dengan skor telak 1-5 dari Malaysia U17. Timnas Indonesia gagal lolos setelah terlempar dari persaingan 6 runner-up terbaik yang berhak lolos ke Piala Asia U17 2023. Hasil ini membuat Malaysia menjadi juara grup B dengan 10 poin. Tim racikan pelatih Osmera bin Omar dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U17. Sementara Indonesia menjadi runner-up grup B dengan meraih 9 poin. Timnas Indonesia U17 akhirnya dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U17 setelah hanya menempati posisi ke-7 runner-up terbaik. Indonesia tergusur oleh Laos yang berhasil mengalahkan Kirgistan dengan skor 2-1. Pelatih Timnas Indonesia U17 diserang netizen di medsos. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti memaklumi kritikan yang datang untuk timnya dari masyarakat di media sosial. Bima hanya berharap kritikan itu tidak mempengaruhi karir para pemain yang masih panjang. Timnas Indonesia U17 menjadi target kritikan setelah kalah 1-5 dari Malaysia pada laga kualifikasi Piala Asia U17 2023. Kekalahan ini memupuskan impian tim Garuda Asia ke Piala Asia U17. Bima Sakti berharap pemain Timnas Indonesia U17 menanggapi kritikan dengan positif. Menurut Bima Sakti, masyarakat sangat berharap akan kesuksesan Timnas Indonesia. Pelatih Bima Sakti juga meminta maaf atas kekalahan telak yang dialami Timnas Indonesia U17. Menurutnya hasil tersebut sangat mengecewakan. PT LIB ungkap nasib Liga 1 pasca tragedi Kanjuruhan. PT Liga Indonesia Baru LIB menggelar Managers Meeting pada Sabtu 8 Oktober 2022. Kegiatan yang berlangsung secara virtual itu dilakukan untuk membahas kelanjutan Liga 1 pasca tragedi Kanjuruhan. Pertemuan itu dihadiri semua jajaran PT LIB, mulai dari komisaris hingga jajaran direksi. Selain itu, sebanyak 18 perwakilan klub Liga 1 juga menghadiri pertemuan tersebut. Direktur Operasional LIB Sujarno mengaku ada sejumlah kesimpulan yang didapat dari Managers Meeting tersebut. PT LIB disebut saat ini masih menunggu arahan dari otoritas terkait Liga 1. Selain itu, Sujarno juga menyebut PT LIB akan mengabarkan segala perkembangan terbaru kepada para kontestan Liga 1 setiap harinya. Segala informasi ini tentunya dibutuhkan oleh setiap klub untuk menyiapkan program dan perencanaan yang dibutuhkan jika nantinya kompetisi dilanjutkan kembali. PSSI siap kolaborasi dengan pemerintah dan FIFA untuk berbenah. PSSI berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia terkait perhatian yang luar biasa terhadap sepak bola nasional. Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengaku pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah dan FIFA untuk perbaikan sepak bola di tanah air. Ucapan itu diungkapkan Muhammad Iryawan setelah mengetahui Indonesia terbebas dari sanksi FIFA setelah tragedi Kanjuruhan. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo turun tangan langsung melobi FIFA agar ikut membantu memperbaiki sepak bola Indonesia. Lobi yang dilakukan Presiden Jokowi terbukti ampuh. FIFA tak memberikan sanksi pada Indonesia, namun menyarankan sejumlah poin-poin untuk bisa memperbaiki sistem sepak bola pada masa depan. Tragedi Kanjuruhan bikin Thailand ngeri bertandang ke Indonesia. Tragedi Kanjuruhan yang merenggut 131 nyawa mendapat perhatian khusus dari Federasi Sepak Bola Thailand (FAT). Tragedi kemanusiaan itu membuat FAT cemas menjalani laga tandang melawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Thailand dijadwalkan bertandang ke Indonesia pada Piala AFF 2022. Tim berjulukan Gajah Perang itu akan menantang Timnas Indonesia pada match di ketiga grup A yang digelar 29 Desember 2022. Sekjen FAT Paltit Supapongs menyebut sampai saat ini semuanya masih berjalan sesuai rencana. FAT saat ini menghormati upaya PSSI untuk membenahi masalah internal pasca tragedi Kanjuruhan. Paltit Supapongs menambahkan FAT saat ini masih menunggu arahan AFF sebagai penyelenggara. Pihaknya meminta adanya jaminan keamanan dan keselamatan untuk timnas Thailand dan para supporter yang akan datang ke Indonesia pada Piala AFF 2022. Presiden FAM langsung ke Indonesia untuk memberikan dukungan. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM Datuk Hamidin Amin berkunjung ke Indonesia untuk memberikan dukungan kepada keluarga besar sepak bola Indonesia atas tragedi Kanjuruhan. Datuk Hamidin menyatakan ucapan belasungkawa atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Mike Ira Puspita mewakili Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyambut kedatangan Datuk Hamidin pada hari Sabtu 8 Oktober dan juga sangat mengapresiasi dukungan dari FAM. Sebelum ke Indonesia, Datuk Hamidin melakukan kunjungan ke Qatar dan bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 6 Oktober 2022. Jadi tersangka, Ketua Panpel Arema sindir PSSI. Ketua Panpel Arema FC Ahmad Haris menyindir PSSI terkait dirinya yang menjadi tersangka tragedi Kanjuruhan. Dia menyebut kalau tak cuma dirinya yang diseret menjadi tersangka, tapi juga ada pihak Asosiasi Sepak Bola Indonesia itu yang tanggung jawab. Seperti diketahui, kejadian di Kanjuruhan memang terus dicari penyebabnya. Mulai dari gas air mata yang ditembakkan ke tribun, hingga gerbang stadion yang ditutup menjadi penyebab para supporter desak-desakan hingga menelan korban jiwa di Kanjuruhan. Nah, sudah ada 6 tersangka yang ditetapkan Polri
Polri sebagai yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Dua diantaranya dari pihak Arema, yakni Ahmad Haris dan Security Officer Suko Sutrisno. Sedang tak ada satupun pihak PSSI yang terseret, meski di Rut PT LIB pun menjadi tersangka. FIFA akan berkantor di Indonesia. Keputusan FIFA untuk berkantor di Indonesia jelas menjadi sebuah hal yang serius. Mereka tentu saja ingin program-program yang jadi rekomendasi pasca insiden Kanjuruhan benar-benar dilakukan. Seperti diketahui, induk sepak bola dunia itu baru saja berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Mereka mengirimkan surat yang salah satu isinya ialah bakalan berkantor di Indonesia, serta tak akan menjatuhkan sanksi terkait insiden Kanjuruhan. Ada sejumlah hal yang mereka soroti terkait kasus di Kanjuruhan, mulai dari Liga 1 yang tak boleh main malam lagi, hingga adanya reformasi dalam pengelolaan pertandingan sepak bola Indonesia. Hal itu dituturkan oleh Erick Thohir yang baru saja bertemu dengan FIFA. Pria yang juga merupakan Menteri BUMN itu mengaku tak tahu FIFA sampai kapan akan berkantor di Indonesia. Bisa saja organisasi pimpinan Gianni Infantino itu bakalan selamanya di Indonesia, bahkan setelah investigasi tragedi Kanjuruhan usai.